Nokat on Real Time Speak Up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Potah, spesialis bedah isi kepala dari kanal Potah ya. Berangkat dari postingan beranda sosial media saya pada 10 Agustus 2021 kemarin, di mana saya mengatakan bahwasanya ada perusahaan yang mempraktekkan praktik kapitalis. Saya menyampaikan dasar-dasarnya bahwa perusahaan tersebut tidak membuat perjanjian kerja terhadap karyawannya, memberikan upah yang berbeda untuk pekerjaan yang sama kepada karyawannya, dan juga kerap kali melakukan PHK sepihak. Nah, di sini khusus kita akan membahas tentang hak-hak para buruh ya. Selain kewajibannya, juga kita akan membahas tentang hak-hak para pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Bersama saya sudah ada Bro Jikri Mudin ya, SI.com. Assalamualaikum, selamat malam Bro Jikri. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, kemarin saya melihat Anda juga ikut merespon ya salah satu postingan saya di sosial media. Facebook ya. Berarti Anda sudah tahu kabarnya ya. Nah, Oke, apa tanggapan Anda? ya sebenarnya miris kita melihat terjadi seperti ini ya, perusahaan itu. Oke. Artinya banyak sebenarnya yang dilanggar dari aturan, kontroversi lah. Pergerakan praktiknya itu sangat jauh sih esensi dari undang-undang yang dijalankan. Sangat jauh ya. Jauh. Anda sepakat ya dengan yang saya katakan ya? Kalau saya mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 ya sepakat dengan statement Anda yang naik di Facebook. Oke. Bahkan situ saya ada coba membalas statement dari siapa tuh perempuan tuh yang menyatakan saya nyaman kok kerja di sini. Oke. UMR katanya kan. Oke. Tapi kan prakteknya Tapi lain. Teman-teman yang lain gimana kan begitu Ya. Sementara di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tadi kita mengacu ke situ ya. Jelas lah. Memang dasar kita ya, Dasar. di seluruh Indonesia ya untuk para buruh. Kan nggak mungkin nih kita ngomong ngawur. Iya. Nanti kita ketangkap polisi pula ya kan. Iya, dianggap menyebarkan Ujaran kebencian. Iya, berita bohong, Betul. dibuat-buat ya. Apalagi sekarang eranya lagi musim begitu ya. Betul. Oke, mengacu ke situ tadi bahwasanya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu ada ayat yang berbunyi bahwasanya perusahaan dilarang membayar upah yang berbeda untuk jenis pekerjaan yang sama. Nah, di SPBU ini menerapkan hal yang seperti itu. Sebagian menerima upah dengan upah minimum, sebagiannya tidak. Nah, makanya saya mengatakan itu. Dan saya sebenarnya juga menegur kepada pemerintah kita juga melalui Dinas Ketenagakerjaan dan juga pengawas ketenagakerjaan, bahwa sebelumnya hal ini sudah pernah tersampaikan oleh saya yang waktu itu juga sempat bekerja di situ ya. Kenapa tidak ada evaluasi dari dinas terkait? Itu yang saya pertanyakan sebenarnya, Bro Jikri. Iya, saya juga bingung sih melihat dinas tenaga kerjaannya. Apakah mereka bekerja itu tidak mengacu atau berasaskan undang-undang? Karena teringatnya kan masalah Anda dulu kan, Anda lah orang pertama, ya kan? Saya rasa sih. Dan setelah kan itu ada tuh orang Ini podcast kita bukan untuk membesar-besarkan saya ya di sini ya. Betul. Dan teman-teman, sebenarnya saya ada mengundang juga ya dari pihak SPBU. Saya menyampaikannya juga kepada mereka bahwasanya ayo kita diskusi di podcast kanal Potah ini, kita bedah bersama-sama aturan demi aturan untuk ketenagakerjaan. Saya menyampaikan kepada manajer SPBU melalui pesan WhatsApp, kepada salah satu karyawan seniornya juga. Tadi saya bicara secara langsung dan mereka tidak bersedia. Saya anggap tidak bersedia karena dari pihak manajer tidak membalas WhatsApp saya padahal sudah di-read, dan saya calling juga dia tidak mengangkat. Dan yang kedua, saya juga mengajak pengawas ketenagakerjaan untuk berdialog di sini biar ini terbuka. Jangan seakan-akan saya ini membenci perusahaan tersebut ya. Betul. Ingin menjatuhkan, ingin menjelek-jelekan. Saya tidak, itu tujuan saya.
begitu. Bro Jikri, kita lanjut ya. Siap. Tapi ini boleh ngerokok nih? Boleh, ini podcast Kanal Potah, boleh, Boleh ya? boleh. Kita di sini bicara rileks, nggak formal, santai lah. Tapi kalau bisa ada intisari yang bisa dipetik dari pembahasan kita ini. Ada pesannya lah. Karena memang sejauh yang saya tahu dari Dinas Ketenagakerjaan juga, sejauh yang saya tahu ya, belum pernah ada itu sosialisasi tentang hak-hak buruh. Sejauh yang saya tahu ya, saya nggak tahu apakah sudah pernah disosialisasikan, dan untuk itu mari bersama-sama kita bantu dinas terkait untuk mensosialisasikan apa aja sih hak-hak buruh gitu. Kira-kira Bro Jikri. Banyak sebenarnya hak buruh nih. Ah, Dia pertama nih, ada dia upah lembur. upah lembur ya, Tuh, itu perusahaan yang sifatnya dia tidak 24 jam. tidak 24 jam. Nah, hanya pelayanan 8 jam ya. Itu ada upah 8 jam, lembur. 8 jam. Kalau dia ada istilah shift itu, ketika shift dia itu memang terpakai karena kawan shift itu tidak datang, itu Ya. kena upah lembur. Ah, Nah, mengenai cuti, nah cuti itu kan harusnya ada upah. Uang cuti itu ada, ada juga ya, ada hak cuti ya. hak cuti, upah lembur, terus melahirkan, Melahirkan juga ada ya. haid, Haid ya. ada. Hak untuk hak cuti haid itu maksudnya Ada. ya. Oke. Semuanya diatur, dan Semua diatur. saya rasa nih bukan semuanya sih, tapi ada juga sebagian teman-teman yang tidak tahu begitu Bro Jikri, tidak tahu bahwasanya buruh ini, tenaga kerja ini dilindungi oleh undang-undang. Banyak yang Betul. tidak tahu, maka dari itu perlu kita sosialisasikan. Oke, yang pertama khusus di SPBU ini ya, di Simpang Kiri, sampai sekarang belum ada perjanjian kerja. Bagaimana tanggapan Bro Jikri? Iya, saya pernah ketemu juga salah satu seorang beberapa hari tempo lalu. Dia di PHK juga, tapi saya mempertanyakan surat perjanjian kerja tidak ada. Allah. Oke, saya anggap dia adalah PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya, karyawan tetap ya. Ada tetap jadinya. Oke. Tidak ada juga. Dan saya tanya, sewaktu Anda masuk itu ada istilah training, ada kan? Berapa bulan? 3 bulan. Tapi ada upah? Tidak. Loh, kok nggak ada upah? Sementara kalau saya melihat, sepengetahuan saya nih sebenarnya nih Pak Kanal. Oke. Jadi saya melihat di undang-undang itu kan ada. Panggil Pak Kanal dong. Jadi apa nih? Dokter Potah. Oh iya, sorry. Dokter Potah, biar lebih asik ya. Biar lebih elegan ya, Oke, dokter. oke. Jadi saya Tapi bertanya. ini Dokter Potah dari Kanal Potah. Oh, ya. siap. Bukan dari mana-mana. Oke. Jadi begini, Pak Dokter Kanal Potah. Dokter Potah. Dokter Potah. Oke. Yang mana yang betul nih? Dokter Potah. Oke, Dokter Potah. Jadi saya menaikkan kembali. Sewaktu di awal masuk itu bagaimana sebenarnya mekanismenya dan metodenya apa saja. Terus administrasinya apa saja. Saya diminta adalah ijazah. Iya, itu di situ Itu ada. ijazah, Ijazah kan? ijazah asli kita ditahan di situ. Ijazah asli ditahan. Dan dia mengatakan kami itu ada masa training 3 bulan. Iya. Tapi nggak diupah. Iya. Loh, itu udah melanggar aturan sebenarnya. Iya. Kalau yang namanya dia PKWTT yang kalian lakukan sekarang, masa training 3 bulan. Dan dalam training itu pengusaha itu dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Harus diberikan upah. Walaupun dia masa percobaan kerja Masa ya. percobaan kerja. Walaupun dia training ya. Betul. Karena kan begini, antisipasi negara itu kenapa disebutkan mengenai training itu harus bayar. Dalam training kan percobaan. Kalau dia nggak dilanjutkan, itulah penghargaan dia upah minimum tadi selama 3 bulan. Selama 3 dia bulan training ya. training. Oke. Nah kalau dia dilanjut ya, berarti kan ada prestasi yang bagus. Berarti dia sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Tetap. PKWTT. PKWTT. Ada perjanjian dong di situ ya. Betul. Oke, dan memiliki kekuatan hukum yang sama antara Ya.
perusahaan dan juga karyawan. Karyawan. Oke. Dan sialnya Oke. dia di PHK nih. Hmm. Terus saya tanya, surat PHK-nya mana? Nggak ada. Saya hanya diberikan ijazah. Dikembalikan ijazah. Dikembalikan ijazahnya. Oke. Dan saudara juga kan seperti itu. Iya. Nah, artinya, loh kalau misalnya surat PHK tidak ada, bagaimana ini mau kita usut? Ataupun kita selesaikan perselisihan tersebut. Iya. Artinya kan dalam perjanjian kerja itu kan ada istilah menerima pasangon. Iya. Nah, tapi ini kan tidak ada. Iya, iya. Artinya bagaimana ini mau kita naikkan? Misalnya pertama kita lakukan dulu, dia ada 3 tahap ketika kita akan di PHK. Iya. Kita ada lakukan dulu metode tripartit. Bipartit. Tripartit. Tripartit ya. Tripartit itu adalah kita audiensi sama perusahaan Antara pekerja, dan perusahaan, manajemen perusahaan. Ya. Nah, ketika perselisihan ini tidak berjalan dengan ataupun diindahkan oleh pengusaha, Iya. baru kita masuk metode kedua, tripartit. Oke. Kita Berarti yang pertama tadi bipartit, yang kedua yang pertama tripartit. tripartit. Yang kedua Yang pertama bipartit. bipartit. Yang kedua tripartit. Tripartit. Ya. Nah, tripartit ini adalah kita audiensi atau mediasi ke Disnaker. Meminta perlindungan atas hak kita nih. Oke, jadi sebagai mediatornya ini Disnaker ya. Disnaker. Penengah ya. Betul. Dia nggak boleh condong ke sana, Condong ke sini. Dia berdasarkan Betul. UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tadi. 2003. Begitu ya. Artinya kan begini. Hmm. Di situ kan diminta keterangan apa alasannya di PHK. Iya. Nah, misalnya di tripartit nggak ada titik ketemu nih. Hmm. Kita masuk ke PHI. Perselisihan hubungan industrial. Iya. Nah, di situ kan diminta keterangan juga. Alasan dia di PHK ini karena apa dulu? Apakah karena efisiensi perusahaan? Betul. Ya. Karena kan hanya itu bisa di PHK. Oh. Ada banyak sih butirannya di undang-undang itu. Sama seperti saya dulu teman-teman, kanal potak ya. Jadi kebetulan ya, saya kan rumah saya itu kan berdekatan dengan SPBU ya. Depannya. Jadi kalau kita buka pintu rumah, pagi-pagi baru bangun tidur, yang pertama kita lihat, pemandangan yang pertama kita lihat itu adalah SPBU. SPBU. Makanya saya kadang-kadang sudah menjurus nih sebagai pengamat SPBU. Ya, saya dulu itu di PHK juga bisa dikatakan tidak ada SP1, tidak ada SP2, dan tidak ada SP3. Langsung di PHK begitu saja, dan itu pun tidak dikeluarkan surat PHK. Pada awalnya saya di PHK itu di tanggal 17 Agustus ya 2020, tapi kemudian itu surat PHK saya baru keluar itu Desember 2020. Alasan mereka Anda dipecat apa? Itu dia, alasan mereka bahwasanya saya ini dianggap tidak disiplin begitu ya. Kalau saya jabarkan nanti kesannya saya subjektif, tapi memang pada saat itu saya lagi pergi keluar nih ya, membeli minuman meninggalkan tugas lah begitu ya, meninggalkan pom bensin ya, tapi ada yang gantikan kok. Saya pergi keluar untuk membeli minuman. Begitu saya kembali, mereka langsung dipanggil lah saya ke kantor. Dibilang tadi bos melihat CCTV dan dia melihat kamu tidak sedang bertugas. Jadi atas instruksi bos, kamu diberhentikan. Begitu. Ini ijazah kamu. Nah, cuman seperti itu, Bro Zikri ya. Jadi waktu itu saya belum paham. Nah, ketika saya melapor ke Disnaker juga mempertanyakan, kamu punya surat perjanjian kerja nggak dengan perusahaan? Mereka juga mempertanyakan hal itu. Awalnya saya bingung mau jawab apa. Memang tidak ada perjanjian kerja. Nah, ya, saya jujur dong, tidak ada perjanjian kerja. Sejak dulu saya pertama masuk kerja sampai dengan sekarang,
saya tidak pernah ada perjanjian kerja. Bahkan bukan cuma saya, seluruh karyawan di situ tidak memiliki perjanjian kerja. Saya katakan begitu. Dan pihak Disnaker bingung nih awalnya, bingung. Mereka masih ini ya, kok bisa kan begitu, tidak ada perjanjian kerja kan gitu. Mereka pun bingung awalnya. Terus saya pelajari kembali nih undang-undang dinas, undang-undang ketenagakerjaan tadi, bahwasanya ada ayat yang berbunyi perjanjian kerja itu adalah menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, itu yang saya juga sampaikan kepada pihak Disnaker. Dan akhirnya mereka maulah memediasi kan begitu. Nah, berangkat dari situ kan mereka udah tahu nih orang Disnaker ya, termasuk juga pengawas ketenagakerjaan. Mereka udah tahu bahwasanya di SPBU itu tidak ada perjanjian kerja. Kenapa tidak dievaluasi? Nah, itu maksud saya. Dan kejadian kemarin di tanggal 16 Juni 2021, salah satu teman saya yang kemarin juga bekerja di SPBU itu di PHK tanpa surat PHK. Dan ketika saya tanya alasannya kenapa di PHK, dia juga bingung. Awalnya sih dia bilang ada cekcok lah, ada ribut sama adu jotos lah ya. Bukan adu jotos sih, adu cekcok gitu aja sesama anggota karyawan. Tapi tiba-tiba dia di PHK. Di PHK-nya pun setelah dia selesai bekerja, dia pulang ke rumah, ijazahnya ini dititipkan kepada salah seorang karyawan di situ untuk menyampaikan kepada karyawan tersebut bahwasanya dia sudah di PHK. Iya, sialnya kan di situ. Makanya saya komplainnya sebenarnya kepada pengawas ketenagakerjaan maupun dinas ketenagakerjaan. Di mana evaluasi mereka ketika sudah terjadi pernah kasus seperti itu? Nah, kalau kita lihat nih ya, contoh kasus di Aceh Selatan itu di bulan Juni, tanggal 2 Juni 2021 kemarin, pihak Disnaker dan juga pengawas ketenagakerjaan itu melakukan sidak ke beberapa SPBU yang melakukan praktek yang serupa seperti di SPBU Simpang Kiri ini. Nah, sekarang di mana pihak pemerintahan kita? Sudah tahu kok ini menyalahi prosedur. Sangat menyalahi prosedur sebenarnya. Makanya yang menjadi pertanyaan, perusahaan itu menjalankan perusahaannya sesuai dengan prosedur atau tidak? Oke. Memakai. Kita tahan dulu ya, kita rehat sejenak, nanti kita sambung. Belanja di UD Kerina aja. No cut on real time speak up. Oke, Bro Jikri kembali lagi ya. Oke. Mohon maaf tadi kepotong ya. Kita udah sampai di mengenai sidak ya dari Disnaker Trans Aceh Selatan ke beberapa SPBU tadi. Tanggapan Anda, Bro Jikri, langsung aja. Sebenarnya apa ya? Saya coba menanggapi persoalan Anda yang di PHK nih. Kita kembali lagi ke situ. Kembali ke situ. Karena panjang kali Anda menjelaskan nih, mereka nasional. Udah kayak orasi ya. Betul. Makanya saya berpikir ini sebenarnya si kawan menceritakan keresahan dia. Emang sih. Dan sebenarnya siapa yang tamunya nih? Jadi kan ke situ. Kok dia pula yang cerita? Ini kapan saya masuknya? Saya masuk. Apa? Jadi karena begini, ini saya potong lagi. Panjang lagi nih. Kok dipotong terus? Saya kapan nih menjelaskan nih? Oke. Karena begini, karena memang itu memang keresahan saya ya secara pribadi, dan
Sejauh ini tidak ada yang mengundang saya, jadi mau tidak mau saya ungkapkan aja di sini kan begitu. Bisa juga. Oke, lanjut. Jadi itu, saya coba mau menanggapi persoalan historis Anda ya. Mengenai Anda di PHK itu tanpa ada SP1, SP2, dan SP3. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara tiba-tiba. Walaupun sepihak, tapi tidak bisa tiba-tiba. Minimal itu diberikan 6 hari. Sebelum hari-hari PHK, 6 hari udah dikasih tahu dulu. Anda mau di PHK. Anda mau di PHK. Anda target PHK, seharusnya Tuh, begitu ya. terus begitu. Makanya saya juga bingung. Sepengetahuan saya nih, berdasarkan yang saya coba kutip dari undang-undang ya. Iya. Di pemutusan hubungan kerja itu pasal banyak tuh pasal itu. Dia masuk dalam bab 12. Itu bab hubungan kerja. Bukan Ya, Undang-Undang 13 tahun 2003. bab 12. Bab 12 mengenai pemutusan hubungan kerja. PHK ya. PHK. Dalam butiran itu ada sekitaran 6 item ya. 6 ayat. 6 ayat. 6 ayat. Di ayat bukan di ayat sih. Di pasal 158 itu ayat 1 menjelaskan poin pertama itu dia apakah Anda itu melakukan pelanggaran penggelapan uang, penipuan. Anda melakukan itu enggak? Enggak ada kan? Enggak. Artinya kan enggak masuk kategori. Ya. Di pasal berapa itu? 160. Anda tindak pidana tidak? Tidak. Tidak. Nah, di mana bentuk kesalahan Anda? Jadi ini saya jelaskan lagi nih. Di pasal 161 itu adalah menjelaskan di ayat 1 juga. Dia di PHK itu atas kemauan sendiri. Di pasal 162 Anda apa ya? Ayo. Saya lupa nih. Ya, Nggak apa-apa, karena relax. terlalu kebanyakan. Karena itu udah lama ya. Itu kan masa saya dulu masih mahasiswa nih. Saya masih banyak konsumsi undang-undang kan namanya. Saya dulu berdiri di organisasi Serikat Mahasiswa Indonesia. Serikat Mahasiswa Indonesia, SMI ya. SMI, dan kita mempunyai Serikat Pekerja Buruh. Oke. Federasi Pejuang Buruh Indonesia. Oke. Nah, atau begini. Ada satu lagi nih saya ingat pasal ini. Di pasal 164 pekerja di PHK itu karena efisiensi perusahaan atau mengalami kerugian selama 2 tahun. Nah, bisa jadi mereka beralasan untuk efisiensi perusahaan. Gimana? Tapi kan kita lihat hari ini praktiknya enggak, masih berjalan dengan teratur dan sistematis kalau mereka kan. Iya. Saya melihat Maksudnya begini. begini, saya potong dulu. Ah. Tadi kan saya baru isi pom bensin nih. Iya. Saya melihat mereka seperti tidak ada masalah. Bahkan masyarakat banyak kok mengisi bensin. Oke. Artinya kalau saya memandang dari kacamata saya nih, kacamata analisis saya, di mana bentuk kerugian ataupun di mana bentuk efisiensi daripada perusahaan. Oke. Peleburan tuh misalnya kan. Iya. Kerugian nggak ada. Makanya yang jadi pertanyaan saya itu, Anda masuk dalam delik mana di PHK? Dan menurut saya ini PHK Anda ini dan yang satu lagi yang kawan yang barusan di PHK. Iya. Ini adalah salah satu tindak arogansi perusahaan sebenarnya. Tindak arogansi perusahaan ya. Artinya kan begini. Oke. Menurut saya lagi nih. Menurut Anda, ya ini menurut Anda. Ini kan kalau kita bicara fakta semua, saya bukan ngomong di sini. Iya. Pasti saya ngomong di pengadilan. Iya. Ini kan analisis, pandangan saya sering berkunjung ke situ ataupun mengisi kebutuhan. Jadi sampai di mana tadi? Saya lupa nih. Efisiensi perusahaan. Perusahaan. Oke. Oh, mengenai PHK. PHK. Saya di mana dulu nih biar nggak usah berpikir kalau ngerokok ya kan. Oke, ini memang sifatnya rileks ya. Mm. Enggak formal. Karena di mana-mana kalau saya diskusi itu izin merokok biar nggak berpikir. Oke. Jadi kenapa saya bilang ini adalah tindakan arogansi? Menurut saya sebelum dia membangun perusahaan SPBU-nya ini di Sebu Salam, Iya. ada istilah itu kapitalis ataupun
paham modal, Heeh. yang apa ya, pemodal lah kita bilang. Pemodal. Dia pasti survei dulu di tingkat SDM. Iya. Karena Menurut Anda ya? menurut saya ini kan SPBU bukan swasta, Iya. tapi Badan usaha badan milik usaha negara. milik negara, BUMN. Iya. Artinya mau tak mau, suka tidak suka, dia harus menjalankan undang-undang ketenagakerjaan. Tingkat swasta aja harus dipaksakan Iya, 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 iya. memakai upah minimum ketika memang usahanya itu berjalan dengan besar, dengan masif kan gitu. Iya. Artinya kalau itu terjadi, nah itu tadi saya bilang kenapa dia survei dulu, dia melihat SDM agar dia bisa mempolitisasi pekerja. Nah Mas Awam ini kan, kita nih Kota Salam ini baru berkembang Ya. dan masih banyak saya lihat stigma itu. Udah, tamat SMA aja lah, nggak usah kuliah. Toh juga kamu pengangguran pada akhirnya. Banyak hari ini abang-abangan kamu, abang-abangan kita, Yang sarjana juga saudara sudah pengangguran bekerja. kan. Iya. Tapi kan sebenarnya esensi dari pendidikan itulah ilmu. Iya. Nah jatuhnya hari ini mereka telah dipolitisasi secara hak mereka. Dan mereka tidak tahu. Tidak tahu. Dan begini, kalau misalkan nih perusahaan bilang ya, Bung Jikri ya, Bro Jikri. Kalau misalkan dia bilang mereka kerja di sini kan antara suka sama suka, itu bagaimana? Tanggapan Bro Jikri. Nah itu tadi. Jadi begini, saya nih punya perusahaan, saya Betul. punya perusahaan. Terus saya memperkerjakan Anda sesuai aturan, sesuai prosedur perundang-undangan. Saya wajib membayar upah Anda sesuai dengan upah minimum. Betul. Tapi kemudian saya merekrut Anda, saya menyatakan saya cuma membayar upah Anda sekian loh, tidak sampai dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, dan Anda juga mau bersedia. Betul. Itu apakah? Ini kan kita tidak masuk dalam ruang lingkup usaha mikro kecil yang sifatnya itu adalah nepotisme. Nepotisme itu tidak ada istilah rekrutmen berdasarkan misalnya perusahaan outsourcing selaku apa namanya itu penerima pekerja nih outsourcing, Iya. koperasi kan tidak. Ah. Ini kan yang namanya perusahaan Pertamina ini kan badan usaha milik negara. Ah. Artinya dan seharusnya dia merekrut Karyawan. pekerja yang sifatnya PKWT itu harus dari lembaga PKWT yang sifatnya kontrak atau musiman. Itu harusnya direkrut dari outsourcing ataupun koperasi. Kalau misalkan dia dari PKWTT, PKWT itu dia jalur ujian dari perusahaan. Misalnya perusahaan ini membutuhkan karyawan tetap, membuka lowongan buka lowongan tanpa jalur outsourcing. dengan kriteria seperti ini, Kriteria seperti ini dan mengikuti ujian. tertulis dan wawancara, Tuh, gitu ya. Tapi memang sepanjang SPBU ini berdiri tidak pernah ya ada ya. tidak pernah ada. Ah, Makanya saya sangat menyayangkan itu. Artinya begini, saya coba mengkaitkan dinas ketenagakerjaan ya. Harusnya dinas ketenagakerjaan itu ketika sudah ada masuk berkas yang dihantarkan oleh perusahaan ke dinas mereka terhadap penambahan karyawan, harusnya karyawan itu diberikan arahan dulu mengenai perjanjian kerja, upah minimum, di briefing ya. pasangon, Iya, iya. cuti, Iya. agar mereka tahu dan berserikat. Oke. Nah hari ini saya lihat praktiknya, saya pernah ngajak masyarakat Sebu Salam membuat serikat. Mereka beranggapan berserikat ini ya buang-buang uang. Sebenarnya di Sebelum Salam ada juga ya serikat. Ada juga. Ada SPA, Betul, ada SPTI ya. betul. Pertanyaannya, Ah. adapun adanya serikat yang ada di Salam ini, Anda pernah melapor nggak kejadian Anda sebelumnya Kalau pada saya, serikat yang ada? kalau saya secara pribadi ketika masih bekerja pernah melapor kepada SPTI langsung ketuanya ya. Tanggapan mereka apa? Waktu itu kan saya begini komplainnya masalah upah minimum ya, di mana SPBU pada waktu itu melaporkan bahwasanya upah setiap karyawan itu adalah sebesar upah minimum provinsi. Betul. Tapi pada faktanya di lapangan kami tidak menerima upah seperti itu, dan saya mengadukan ini kepada serikat pekerja. Kerja. Ada Abang Rahman Manik ya, waktu itu pernah saya berdialog secara langsung. Dan responnya juga saya lihat cukup baik,
dia bilang saya bersedia untuk mendampingi begitu. Tapi kemudian kita tidak berkomunikasi lagi karena saya kemudian mengambil jalur lain, jalur alternatif sendiri. lain. Jadi kan saya kan nih, Ah, kenapa saya pertanyakan itu? Apakah ada melapor atau tidak ke Serikat Pekerja Buruh? Karena di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu di bab berapa ya? Bab 11 pasal 104 itu menjelaskan buruh itu atau pekerja harus berserikat. Apa tujuan berserikat itu? Ketika ada perselisihan, ada sifatnya negosiasi di situ ya. di situ. Nah, kenapa Dewan Perwakilan Rakyat kita menciptakan sebuah butiran itu? Karena sering terjadi ketika ya yang namanya yang punya perusahaannya nakal-nakal sedikit, kadang dia nakal, kadang tidak kan begitu. Ada. Nah, yang nakal ini kan diantisipasi dengan menciptakan regulasi. Buruh itu harus berserikat. Agar apa? Yang punya perusahaan tidak semena-mena. Nah, kalau begini apa jadinya ketika saudara di PHK? Siapa yang mengadvokasi Anda ataupun yang mengawal Anda ketika terjadi perselisihan? Kan tidak ada. Iya. Dan Anda sempat mengajak kawan Anda ikut ke Disnaker. Tapi kawan Anda tidak dibolehkan masuk karena apa? Tidak ada legalitas. Iya. Sebagai apa dia masuk? Tapi kalau misalnya Anda masuk dalam serikat dan serikat itu ikut masuk membawakan serikatnya, ya itu Sah-sah sudah saja, sah saja karena diatur dalam undang-undang. Artinya untuk apa serikat itu diharuskan buruh dan perusahaan ada kalau tidak bisa mengikuti perselisihan? Misalnya perselisihan gini, di dalam perselisihan buruh itu ada 3 metode, Iya. kategori. Iya. Yang pertama itu adalah bipartit. Bipartit. Bipartit itu adalah audiensi kita kepada perusahaan, manajer, pemilik usaha. Yang didampingi oleh serikat kita. Artinya ketika bukan korupsi, Anda sendiri yang menjumpai kan ketakutannya ada istilah demam panggung karena dikeroyok nih misalnya dia bilang kan. Kita diserang 3 orang, kita sendiri. Kita kan pasti ada jatuh mental. Iya. Nah, tujuan berserikat itu untuk antisipasi itu. Terus ada dia namanya tripartit. Ya. Tripartit itu artinya kita beraudiensi dan memediasi ke Disnaker sebagai penengah perselisihan antara pengusaha dan buruh, pekerja. Oke. Nah, di situ dikawal oleh dia. Dan juga kenapa mesti harus ada serikat ataupun kalau misalnya serikat nggak ada, apakah Anda sanggup menyewa advokasi, pengacara? Nah, kita yang hari ini korban di PHK butuh uang, tapi kita bayar orang kan nggak sanggup. Iya, betul. Kita kan bukan konglomerat yang harus memakai jasa pengacara. Nah, ketika di Disnaker itu tidak ada temu dan pekerja juga bersikeras, pengusaha juga tidak mau ada negosiasi, maka kita lanjut ke PHI, ya. Pengadilan Hubungan Industri. Disitulah akhir dari perselisihan kita, melihat dari praktek yang terjadi. Nah, yang saya sayangkan ini, Bro Ji, masih kembali ke pertanyaan tadi. Di mana fungsi pengawas ketenagakerjaan kita di sini? Sementara sudah ada contoh kasus, sudah pernah dilaporkan, dia mengetahui. Kenapa tidak ada evaluasi? Kembali lagi ke pertanyaan itu. Apa fungsi pengawas ketenagakerjaan sebenarnya? Ya, kalau saya baca ini saya kayaknya semua bawa undang-undang nih. Nggak apa-apa, biar memang lebih kuat gitu ya. Artinya kita mengantisipasi kebencian ya. Ya, kita tetap masuk ke ranah undang-undang. Di dalam Undang-Undang 13 tadi, 2003, itu ada di bab 14 mengenai pengawasan kerjaan. Di situ ada di di pasal 178 ayat 1 itu menjelaskan dinas ketenagakerjaan itu adalah mengawas pekerja ketika ada perselisihan. Nah, saya memperhatikan sebenarnya kan
saya pernah diskusi sama Anda mengenai Anda terjadi perselisihan. Dan setelah itu, setelah Anda selesai perselisihan, saya memperhatikan ada nggak di Senaker melakukan sidak. Ya, itu juga yang saya pertanyakan. Nah, tapi hari ini tidak ada. Bahkan Anda sendiri menyampaikan, Anda sempat mengundang salah satu pekerja di Senaker, Pengawas pengawas, ketenagakerjaan. ya Langsung kan? Tapi pengawas dia tidak ketenagakerjaan. bersedia kan. Iya. Artinya ada apa? Iya. Sebenarnya mereka itu Kerjanya apa? Kerjanya apa? Rakyat yang capek cari uang untuk memberikan mereka gaji, tapi mereka kerja. Artinya kan begini, kita begini. Ketika ada perselisihan, seharusnya mereka itu melakukan evaluasi ataupun sidak ke lokasi tersebut. Benar nggak? Betul atau tidak? Oke. Dan melakukan observasi ataupun penelitian terhadap pekerja yang lain. Apakah kasus ini hanya di Bung Potah? Dianggap angin lewat saja. Apakah semua ini kena? Oke. Tapi kan tidak ada. Iya. Dan sialnya ini terjadi kembali kepada kawan kita yang sebelumnya Di tempo PHK. hari di PHK kan, perkara adu statement lah, adu argumen. Iya. Nah, tapi saya pun di situ merasa jengkel sebenarnya. Saya tanya juga ke dia. Makanya. Nah, saya jengkel nih. Saya tanya ke dia itu, dia adu argumen dengan seseorang tersebut. Tetapi cuman dia yang di PHK. Yang satu lagi tidak di PHK. Jadi timbul lagi nih pikiran subjektif saya nih melihat kondisi. Ini dua yang membuat keributan, mempermalukan perusahaan. Kenapa cuma sekawan si Polan yang di PHK, si Polan tidak? Iya. Apakah ada suatu tindakan nepotisme? Kenapa enggak dua-duanya di PHK? Kenapa hanya dia? Iya. Nah, ini sebenarnya harus kita cari tahu kebenarannya. Kita begini, kita bukannya ingin memperkeruh suasana ya, tapi kita prihatin sebenarnya melihat masyarakat yang PHK. Saya terserang, saya secara garis besar melihat yang namanya saya lahir dari rahim ibu saya secara fisik. Oke, ini terakhir ya. Penutup ya, langsung ya. Dan saya terlahir dari pikiran yang memang peduli kepada masyarakat yang memang diintimidasi ataupun didiskriminasi oleh sistem perusahaan dan pemerintah. Makanya saya itu tetap hari ini itu menggonggongkan ketidakadilan. Bahwasanya memang Terkhusus kepada buruh ya. buruh, saya lebih dominannya ke pekerja, petani, segala macam nelayan. Kenapa? Rakyat lah, saya bilang kan. Kenapa gitu ya? Miris kita melihat atas kepedihan mereka. Oke, terima kasih Bro Jikri sudah mampir di kanal Kota. Ya, terima kasih. No cut on real time speak